Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Pak Beni Wawono itu sudah hadir dalam podcast kita pada kesempatan ini. Mungkin sedikit ya teman-teman, Pak Beni ini merupakan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau disebut Indonesia Re. Nah Pak, langsung saja mungkin ya Pak ya, untuk pembahasan berikutnya yaitu apa saja nih Pak menurut Bapak tantangan dan perkembangan market baik dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan dan juga luar negeri Pak. Iya, terima kasih Mbak Ira. Kalau tadi Pak Widyo dan Pak Delil sudah cerita dari sisi technical gitu ya. Pak Delil cerita dari sisi market reasuransi, mungkin kita juga harus lihat dari sisi yang lebih makro gitu ya. Baik yang sifatnya internasional maupun yang di domestik ya. Di internasional kita tahu bahwa setelah COVID ya, COVID sudah berubah dari krisis kesehatan menjadi krisis keuangan. Banyak hal yang merubah secara tidak langsung ekosistem di setiap industri, termasuk di industri kita sendiri gitu ya. Nomor satu adalah COVID ya, mau nggak mau itu mempercepat adanya disrupsi di sisi teknologi dan cara kita melakukan bisnis. Kemudian yang kedua kita juga punya efek dari perang Ukraine dengan Rusia gitu ya. Kemudian dampak dari COVID ini menyebabkan adanya resesi dan inflasi yang signifikan ya kepada semua negara gitu ya. Itu yang menurut saya di makro, termasuk yang dari sisi technical adalah yang hardening market yang barusan sudah disampaikan oleh Pak Delil ya. Di dalam negeri kita juga punya beberapa tantangan tentunya, di samping yang luar negeri mau tidak mau, suka atau tidak, itu akan berdampak kepada market di Indonesia sendiri. Di Indonesia di samping yang dari sisi technical, mungkin kita juga punya beberapa permasalahan kita sendiri. Contoh adalah kita harus melakukan penerapan IFRS 17 di 2025 yang awalnya akan dilakukan dual reporting di 2024 ya. Ini mau nggak mau akan menjadi satu quantum leap buat kita dalam kita melakukan bisnis ya. Kemudian juga penyesuaian yang harus dilakukan untuk menghadapi hard market dan tantangan yang ada di di luar negeri ya. Efek ini terasa sekali karena kalau kita lihat dari sisi performance, kita bukan melulu bicara reasuransi di dalam negeri, tapi di luar negeri kita bisa sama-sama lihat ternyata reasuransi global pun mengalami beberapa dalam tanda petik kemunduran gitu ya. Iya, bisa dilihat dari sisi pendapatan mereka ya, khususnya laba itu menurun, ekuitas juga menurun karena ada big losses ya, yang baik yang secara langsung diakibatkan karena COVID maupun oleh misalnya secondary perils ya. Adanya kasus-kasus big losses karena net cat ya, natural catastrophe, itu pun cukup menghantam yang signifikan terhadap industri perasuransian termasuk reasuransi. Jadi kalau boleh disimpulkan, memang bukan cuma Indonesia Re, bukan cuma di Indonesia, tapi market secara keseluruhan memang sedang tidak baik-baik saja. Dan memang Indonesia Re, kita harus jujur mengatakan bahwa kita tidak berada di dalam kondisi terbaiknya. Namun demikian kita terus melanjutkan usaha perbaikan untuk memastikan kita punya fundamental yang kuat sehingga kita tetap bisa berjalan melanjutkan bisnis dengan going concern yang kita punya, sehingga nanti bisa lebih sustainable lagi ke depannya. Baik. Wah, ternyata emang tantangannya sepertinya besar sekali ya Pak ya ke depan ini, dan cukup banyak tadi ya Pak, dipengaruhi oleh banyak faktor juga ya Pak, dari dalam maupun luar negeri. Nah, mungkin kalau untuk Indonesia Re sendiri apa sih Pak yang bisa diberikan nih untuk industri gitu Pak? Iya, nomor satu tentu sebelum kita berikan kepada industri, kita juga harus dalam tanda petik melihat diri kita sendiri, introspeksi. Artinya memang kita harus menjadi katalisator, kita harus menjadi game changer buat industri, karena status kita sebagai reasuransi adalah sebagai backbone
dari industri jasa keuangan. Nah, untuk itu kita harus mampu mendrive industri ini sesuai dengan porsi terbaiknya. Ya, salah satu yang kita harus lakukan adalah internal business improvement kita. Bagaimana kita melakukan seleksi risiko, bagaimana kita memperbaiki sistem keuangan, bagaimana kita memperbaiki bisnis proses kita. Ya, itu harus menjadi salah satu yang utama. Termasuk tentu tidak terlepas dari otomasi ya, atau digitalisasi proses yang kita punya. Setelah itu tentu baru kita bisa memberikan servis terbaik kita kepada industri ya. Dalam rangka kita juga mengajak mereka untuk ke next level, untuk menjadikan industri ini lebih baik lagi ke depannya supaya bisa lebih sustainable gitu. Baik Pak, berarti Indonesia Re tadi sebagai Center of Excellence and Knowledge juga ya Pak ya, tadi menyiapkan banyak hal untuk tantangan tersebut ya Pak ya. Nah mungkin boleh nggak Pak sedikit dielaborasi nih apa-apa saja yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut Pak dari Indonesia? Ya, kalau bicara mengenai being the center of knowledge dan center of excellence, tentu sekali lagi kita harus membenahi diri kita sendiri. Artinya service kita harus excellent dulu ke mereka. Untuk bisa memberikan service excellent tentu kita harus perbaiki diri kita sendiri. Seperti saya sampaikan tadi, semua proses bisnis masuk manajemen risiko, keuangan, ya, sampai dengan IT kita perbaiki ya. Terus kemudian setelah itu baru kita bisa memprovide service yang lebih kepada klien-klien kita, khususnya dalam bentuk misalnya knowledge. Sebagai sebuah perusahaan reasuransi yang nature-nya adalah global business ya, kita punya relationship yang baik dengan pemain-pemain luar, itu bisa menjadi salah satu value added kita untuk kita bisa bagikan kepada teman-teman perusahaan asuransi di dalam negeri. Kemudian juga kita harus mengembangkan riset dan development kita. Tadi Pak Widyo dan Pak Dele cerita bagaimana pentingnya data di dalam industri kita. Nah, data ini bisa didapatkan dari riset, gitu ya. Itu kenapa kita mengembangkan Indonesia Re Institute ya. Kita mengembangkan BPP dan kita bekerja sama dengan beberapa pemain global, termasuk juga akademisi atau perguruan tinggi di dalam negeri, untuk kita bisa kembangkan institut kita dan memprovide service yang lebih baik dalam hal pembelajaran kepada semua klien-klien kita. Sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Indonesia Re di dalam mengembangkan tadi upaya-upaya menghadapi tantangan tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Amin. Dan juga bisa semakin lanjut berkembang terus sampai ke depannya. Nah terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit Pak kesimpulan atau yang mau disampaikan nih untuk teman-teman semua di REN Podcast kita yang perdana ini. Iya, saya kira kita semua harus pertama menyadari bahwa industri perasuransian, khususnya reasuransi ini sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Itu nomor satu, kita harus akui. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus akui itu. Nah, namun demikian kita harus tetap tingkatkan sisi optimisme kita. Kita harus tetap optimis karena opportunity-nya masih ada, ya. Kita punya penetrasi, literasi, inklusi segala macam masih sangat rendah, sehingga marketnya ada. Nah sekarang bagaimananya merealisasikan optimisme itu adalah kita lakukan pembenahan, ya, kita lakukan improvisasi dan kita harus lakukan sinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder di industri perasuransian ini. Insya Allah kalau kita lakukan itu semua, kita bisa sama-sama bertransformasi, meningkatkan industri ini ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu aja. Baik, Noti, terima kasih Pak Beni. Tadi bagus banget dan saya kutip kata-katanya terutama ya berkolaborasi ya teman-teman semuanya. Baik, mungkin demikian nih untuk podcast kita pada pagi ini. Semoga bisa meningkatkan awareness teman-teman semua akan pentingnya melindungi aset nih dan juga melindungi diri teman-teman nih melalui asuransi dan juga tentu saja diproteksi oleh reasuransi ya Pak ya. Nah, kemudian teman-teman Indonesia Re sebagai Reinsurance Solution selalu terbuka untuk berdiskusi dengan Bapak
Bapak Ibu teman-teman semua sebagai bentuk komitmen kami untuk memajukan industri di Indonesia. Jadi jangan ragu nih buat teman-teman yang punya komen atau punya mungkin masukan ya Pak ya. Mungkin nanti mau judul apa nih, mau bahas apa nih yang teman-teman perlu tahu nih lebih dalam gitu. Jadi di sini kita akan membahas di episode yang berikutnya. Nah, demikian untuk diskusi kita yang sangat menarik pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan juga memberikan inspirasi. Jangan lupa like, subscribe, and share untuk di media sosial Indonesia di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.